Yes. Sebab Tuhan adalah perlindungan setiap kita, dia tempat yang aman untuk kita bisa kembali dan gak ada yang perlu kita takutkan. Sama-sama katakan yuk. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat berteduhan, malapetaka takkan menimpaku. Ya, walaupun 1000 rebah di sisi kita, kita punya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Boleh katakan sama-sama? Kita katakan sama-sama. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Come on. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, kubu pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku,
Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Kami mau bernyanyi betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Amin. Mari kita mengangkat tangan kami. Let us sing to Him. Let us say thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you have been so good to me, Lord. You have kept me all this time, Lord. You have been faithful to me, Lord. So I want to sing to you. Come on, let's lift our hands and sing the song. For He has been so good. Sing it. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. And when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend we have in Jesus. Sing, I call you Savior. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Come on, everybody, let's lift our hands. Let us worship Him. Let us say thank you, Jesus. We know that you are so good to us. We know that we are not here today because of an accident. We know we are not a coincidence, Lord. You placed each and every one of us here for a reason. Lord, we want to believe that your ways are better. Your plans are good, Lord, for us. For you have never let us go. You have never left us alone. You have always
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengasihi kami, Engkau punya rancangan yang indah buat hidup kami. Karena itu kami berdoa agar kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami pada siang ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke, baik, selamat siang semuanya, shalom. Baik, selamat siang. Senang banget Kak Tim boleh bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Dan kami siang ini kakak diberikan satu tema, yaitu Calling a Generation gitu ya. Dalam kehidupan, setiap orang memiliki satu calling. Oke, sama-sama katakan calling. Oke, lihat kiri kanan dulu, lihat kiri kanan, pandangi wajah orang sebelah kiri kananmu baik-baik, bilang sama dia calling. Gitu ya. Di dalam kehidupan kita, setiap orang memiliki calling atau panggilan. Apa sih calling, Kak? Panggilan adalah suara yang begitu keras memanggil dan menggerakkan seseorang untuk mengikutinya sampai ia mencapai destininya. Sekali lagi ya, calling adalah suara yang begitu keras memanggil dan menggerakkan seseorang untuk mengikutinya sampai ia mencapai destininya. Nah, pertanyaannya gini, siapa di sini yang pernah main hide and seek? Oke, hide and seek. Oke, siapa yang di sini yang jago dalam hiding? Okay, you're good at hiding. Siapa yang jago dalam seeking? Oke, gitu ya, gitu. Nah, ketika kita hal apa yang kita lakukan kalau kita lagi hide and seek? Hal apa kalau kita yang lagi yang jaga nih, kita yang seeking? Hal apa yang kita biasanya lakukan untuk mencari teman kita yang hiding? Apa yang pertama kali kita perhatikan? Apa yang biasa kita perhatikan? Manggil temennya. Hey, kamu di mana? Aku di sini. Ya nggak jadi hide and seek namanya, kayak gitu kan, gitu. Kita biasanya yang kita perhatikan apa? Kalau ada suara. Kalau kita lagi pikir bahwa di mana ya dia, tiba-tiba kita dengar ada bunyi kesek, gitu kan? Lalu kita mencoba untuk mendatangi tempat itu. Nggak taunya bukan manusia, kucing, gitu kan ya? Atau kalau misalnya dalam film-film horror movie, gitu kan? Itu biasanya kalau ada bunyi kesek gitu di tempat yang gelap. Dan aktornya di situ cukup bodoh untuk datang gitu, mendatangi gitu kan gitu. Are you there? Gitu kan, enggak gitu ya. Jangan, don't do that. Nah, kita tahu gini bahwa calling adalah panggilan yang begitu keras dalam hidup kita yang memanggil kita untuk mengikuti sampai kita mencapai destiny kita. Sampai kita mencapai destiny kita. Nah, Alkitab kita berulang kali berbicara tentang calling. Alkitab kita berulang kali bicara tentang calling. Misalnya Abraham dipanggil keluar dari tanah nenek moyangnya. Musa dipanggil untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Yosua dipanggil untuk membawa Israel menuju tanah perjanjian. Ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab tentang panggilan Tuhan. Mungkin kamu akan katakan, Kak, saya juga gak tahu Kak panggilan saya apa. Gak apa-apa, umurmu masih muda. Umurmu masih muda, waktumu masih panjang untuk tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Alkitab mencatat tentang kehidupan ribuan orang yang hidupnya mengikuti panggilan Tuhan. Dan hal ini menarik karena mereka adalah orang-orang yang unqualified. Mereka bukan orang-orang yang punya kualifikasi yang bagus. Orang-orang yang begitu-begitu saja. Orang-orang seperti kamu dan seperti kakak. Orang biasa. Seberapa biasanya sih Kak mereka? Nih contohnya. Ini adalah contoh-contoh orang di dalam Alkitab. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa banget. Yakub, dia menipu kakaknya. Petrus punya masalah dengan temperamen. Paulus adalah seorang yang ganas. Daud berselingkuh dengan istri stafnya. Nuh mabuk karena anggur. Yunus melarikan diri dari Tuhan. Gideon tidak percaya diri. Miriam bergosip. Siapa di sini yang suka gibah? Gitu kan? Marta yang terlalu khawatir. Thomas tidak percaya. Sarah yang tidak sabaran. Elia yang baper. Musa yang patah hati dan tidak pandai bicara. Zakheus yang pendek. Abraham yang telah lanjut usia. Bahkan Lazarus sudah mati. Orang-orang ini gak qualified.
Mereka nggak punya apa yang diperlukan. Mereka orang-orang ini bukan orang-orang yang punya segala-galanya. Namun apa? Alkitab mencatat mereka sebagai pahlawan. Dalam Ibrani pasal 11 dikatakan mereka adalah saksi-saksi iman, pahlawan iman. Sekarang bantu kakak untuk lihat ke kiri kanan. Lihat orang sebelah kiri kanan, gitu ya. Gitu ya. Lalu dengan serius bilang sama dia, gue ini pahlawan. Gitu bilang sama dia gitu kan. Gue ini pahlawan. Boleh coba gitu kan, kamu bilang gitu. Gue ini pahlawan tapi sambil hehehe gitu kan. Kenapa kamu tertawa? Karena kamu gak percaya bahwa dirimu adalah pahlawan. Sekali lagi, pandangi wajah orang itu. Pandangi wajahnya, lihat mata saya gitu kan. Pandangi wajahnya lalu dengan yang paling serius bilang sama dia, gue ini pahlawan. Dan kita ketawa karena kita pikir gue gak percaya kalau kita ini pahlawan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka sebagai pahlawan. Padahal mereka tadi unqualified banget. Mereka gak punya apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Mereka bukan orang yang paling cerdas. Mereka bukan orang yang paling berani. Mereka bukan orang yang paling memiliki hati. Aduh, kayaknya pengen bantu orang deh. Enggak, mereka bukan orang yang pengen bantu orang kok. Mereka bukan orang yang pengen melayani. Mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk following God's calling. Mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk mengikuti panggilan Tuhan. Mereka bersedia untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan kamu bilang, Kak, tapi aku gak tahu panggilan Tuhan tuh kayak apa. Ntar kita sama-sama belajar. Kak, tapi aku gak tahu Tuhan mau panggil aku untuk jadi apa. Gak apa-apa. Gitu kan? Lalu apa? Yang paling hebat adalah ketika kita mengikuti panggilan Tuhan. Ketika mereka mengikuti panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab mencatat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup mereka. Dan ini loh, Tuhan mengubahkan mereka jadi gini. Yakub diampuni dan diterima kembali. Tadi dia ngapain? Dia tipu kakaknya. Tapi begitu mengikuti panggilan Tuhan, dia diampuni, dia diterima kembali. Petrus yang menyangkal Tuhan punya masalah temperamen menjadi Petrus yang setia sampai mati. Paulus yang ganas sekarang menulis sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru. Daud yang berselingkuh disebut sebagai kekasih Allah. Nuh yang pemabuk, keturunannya memenuhi bumi. Yunus yang melarikan diri diberikan kesempatan kedua. Gideon yang gak percaya diri itu, dia dan 300 tentaranya adalah kisah 300 yang asli. Miriam yang bergosip, tapi juga Miriam yang disembuhkan. Marta yang marah-marah tadi juga adalah Marta yang dihibur. Thomas yang tidak percaya adalah Thomas yang mengakui Tuhan. Sarah yang tidak sabaran arti akhirnya juga dia melahirkan Ishak. Elia yang baperan diangkat ke sorga. Musa yang gak pandai bicara membebaskan umat Israel dari Mesir. Zakheus yang pendek itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Abraham yang sudah tua menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Dan Lazarus yang sudah mati menjadi hidup kembali. Oh, bisa lihat bahwa kalau kita mengikuti panggilan Tuhan, bahkan hidupmu yang kelihatannya biasa-biasa saja, itu adalah berharga di hadapan Tuhan. Kalau kamu gak percaya, lihatlah orang yang sebelah kirimu, sebelah kananmu itu. Pandangi wajahnya, walaupun keadaannya seperti itu, wajahnya seperti itu, Tuhan mengasihi dia. Colek dia, tepuk bahunya, bilang ini Tuhan mengasihi kamu. Gitu ya. Gitu, tepuk lagi bahunya, bilang ini hai teman, gitu ya. Teman, Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Tuhan bahkan tahu panggilannya tentang hidupmu. Hidupmu ditulis di tangan Tuhan. Tangan yang menggantung bintang-bintang di langit itu adalah tangan yang sama seperti yang menulis kisah hidupmu. Tangan yang menggantung bintang-bintang di langit itu adalah tangan yang sama yang membentukmu. Dengan demikian, hal itu menyisakan dua pertanyaan bagi kita hari ini. Yang pertama, apakah Tuhan masih memanggil? Dan yang kedua, jika ya, lalu bagaimana kita tahu panggilan kita? Baik, kalau pertanyaan pertama, apakah Tuhan masih memanggil? Jawabannya adalah gak yakin kayaknya gitu kan. Pertanyaan pertama, kalau Tuhan masih memanggil, jawabannya adalah masih. Yes. Lalu pertanyaan kedua adalah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan masih, bagaimana kita tahu panggilan kita dalam kehidupan? Yes, Tuhan masih melakukannya. Ia sedang melakukannya pada saat ini sekalipun kamu tidak menyadarinya.
Masa sih Kak? Yes, ketika kamu gak sadar saat ini Tuhan sedang memanggilmu. Kamu pikir kenapa kamu bisa duduk di tempat ini? Kamu pikir kalau bukan panggilan Tuhan kamu bisa duduk di tempat ini? Kamu bilangnya gini, ya Kak soalnya mama lagi ibadah di sebelah sana. Saya ditaruh di sini. Saya kalau gak ibadah saya gak dikasih uang jajan. Itu adalah cara Tuhan pakai uang jajanmu itu agar kamu duduk di sini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memanggilmu. Sekalipun kelihatannya ini karena mama ngancem kalau kamu gak ikutan ibadah di youngsters kamu gak dapat jajan, uang jajan, gitu kan? Kalau kamu ibadah dengan baik di youngsters, ntar pulang kita akan makan, all you can eat. Kalau kamu ibadah di youngsters, ntar pulang kita beli sepatu, misalnya seperti itu. Kamu tahu bahwa itu bukan cara mama, itu cara Tuhan memanggilmu. Itu cara Tuhan untuk memanggilmu. Dan hebatnya apa? Semasa hidup tidak ada seorang pun dari mereka yang tadi itu berpikir kalau dirinya adalah hero. Ibrani pasal 11 tentang saksi-saksi iman, pahlawan iman itu ditulis jauh setelah mereka mati. Dan kamu mungkin bilang bahwa Kak, tapi saya hero. Masa sih? Yes, you are a hero. Dalam Ibrani pasal 13 dikatakan begini, Yesus Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk apa? Melakukan kehendaknya. Sama-sama katakan melakukan kehendaknya. Sekali lagi melakukan kehendaknya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita memiliki satu keyakinan terlebih dahulu bahwa yes, we are called. Dan yes, kamu dipanggil. Sekarang bagaimana kita tahu apa panggilan kita? Kak, saya gak tahu panggilan saya. Gak apa-apa, kamu masih muda. Kamu masih punya waktu untuk mengeksplorasi panggilanmu. Kamu masih bisa sekolah, kamu bisa membaca kitab suci, kamu bisa datang ke gereja, kamu bisa tanya sama kakak-kakak yang ada di sini. Kak, menurut kakak, Tuhan panggil saya itu jadi apa ya? Kamu akan lihat. Lihat. Kamu akan melihatnya. Mari kita belajar dari panggilan Yeremia. Perikop hari ini adalah dari Yeremia pasal 1 dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Demikian juga Tuhan akan memanggilmu. Yang pertama adalah di ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan gini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum aku membentuk engkau, aku sudah mengenalmu. Sebelum kamu keluar dari perut ibumu, aku sudah mengenalmu. Kalau bayi keluar, waktu bayi, hal yang pertama dilakukan bayi ketika keluar dari kandungan apa? Nangis. Bayi mau itu kulitnya hitam, putih, mau agama apapun, mau ras apapun, mau matanya sipit, mau matanya belok, begitu keluar dari kandungan ibunya pasti nangis. Nggak ada bayi yang keluar dari kandungan ibunya lalu bilang shalom. Nggak ada, percayalah, gitu kan? Gitu. Semua bayi yang keluar dari kandungan ibunya itu semua pasti nangis. Dan Tuhan bilang sebelum kamu keluar dari kandungan ibumu, aku sudah mengenalmu. Jadi you are not an accident. Tuhan yang membentukmu. Tuhan yang melukismu. Alkitab katakan bahwa Alkitab menggunakan bahasa yang sangat bagus. Tuhan yang merajutmu. Kalau baju itu mesti dirajut, sweater gitu ya. Tuhan yang merajut hidupmu. You are not an accident. You are an assignment. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. You are not an accident. You are on assignment. Kamu bukan kecelakaan, tapi kamu lagi dalam satu tugas di sini. Dan kita pikir bahwa kalau kita melihat hal-hal seperti itu, apakah para tokoh Alkitab tadi itu semua kecelakaan? No, gak ada yang kecelakaan. Yang kedua, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman padaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. People may see your weakness, but God sees your destiny. Paling gampang untuk bilang, Tuhan aku gak pandai. Tuhan aku gak pandai bicara. Tuhan aku kurang tinggi. Tuhan aku gak ganteng. Aku kurang cakep ya Tuhan.
kan? Tuhan, aku kurang kuat. Tuhan, aku nggak bisa lari dengan kecepatan tertentu. Tuhan, aku bukan yang paling pintar di kelas. Tuhan, aku ini datang dari keluarga yang kurang kaya. Jangan melihat kepada kelemahanmu, tapi lihatlah kepada kekuatanmu. Kenapa? Karena Tuhan melihat masa depanmu. Tuhan, aku ini kurang, tapi Tuhan, Alkitab katakan kamu itu cukup. Daud melawan siapa musuhnya Daud? Goliat. Ketika kita kalau yang sekolah minggu tahu bahwa David versus Goliat dan yang menang adalah Daud. Pertanyaannya adalah apakah Musa akan menang kalau lawan Goliat? Nggak tahu, karena ceritanya Musa itu membelah laut merah, bukan melawan Goliat. Apakah Daud kalau misalnya ditaruh di laut merah dia bisa membelah laut merah? Belum tentu, nggak tahu. Karena kisahnya adalah Daud itu mengalahkan Goliat. Jangan lihat pada kelemahanmu. Kalau Tuhan butuh kamu lebih ganteng, Tuhan akan kasih kamu lebih ganteng. Kalau Tuhan tahu bahwa kamu butuh lebih tinggi, Tuhan akan kasih kamu lebih tinggi. Jangan iri kepada temanmu. Aduh, dia keren banget ya, saya nggak keren gitu. Nggak apa-apa. Setiap kita memiliki panggilan kita masing-masing. Yang ketiga, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman padaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. You have exactly what you need to do what God has called you to do. Kamu punya yang kamu butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan, betul? Berapa banyak di sini yang tahu kelemahannya apa? Kita tahu apa kekurangan kita? Tahu ya, gitu ya. Atau kamu nggak tahu, kamu kurangnya apa? Kita semua tahu kelemahan kita apa, kita tahu kekurangan kita apa. Seringkali kita lebih fokus pada kekurangan kita dibandingkan dari kelebihan-kelebihan kita. Nah, saya adalah seorang guru, Kak Tim adalah seorang guru. Dulu kurang lebih 15 tahun yang lalu, gila gue udah tua banget gitu kan ya gitu. 15 tahun yang lalu Kak Tim pernah mengajar di satu SMA, ada anak kelas 10, dia udah berapa tahun gak naik kelas. Gitu kan, jadi dia udah cukup tua, nilainya selalu jelek. Gitu kan, dia nilainya selalu jelek dan dia merasa bahwa dirinya gak punya kelebihan. Dia bahkan gak bisa menemukan kekurangan dalam hidupnya apa. Jadi Kak Tim bikin di papan tulis gitu ya, di whiteboard, garis. Di sebelah sini adalah kelebihan-kelebihanmu dan di sebelah sini adalah kekurangan-kekuranganmu. Lalu setiap anak bergantian maju ke depan untuk menuliskan satu kelebihannya dan satu kekurangannya. Oke? Lalu begitu dia maju ke depan, dia melihat gini dan dia bilang, saya nggak tahu Ustaz Tim. Kekuranganmu kamu nggak tahu? Dia bingung, dia mikir. Setelah kurang lebih 5 menit, dia menuliskan kekurangan hidupnya dia. Tahu nggak kekurangannya apa? Dia bilang ini, kekurangan saya adalah saya suka membuang-buang waktu. Betul ya, dia udah buang waktunya, dia udah buang waktu Kak Tim 5 menit. Oke, sekarang kelebihanmu. Dia mikir lagi, saya nggak ada kelebihan saya, gitu kan gitu. Terus pasti punya, gitu kan. Saya berusaha untuk memberikan semangat, gitu kan. Pasti punya dan sebagainya. Lalu setelah 5 menit, akhirnya dia mengambil spidol tadi, dia tulis lagi. Kelebihan dia tahu nggak apa? Pandai membuang-buang waktu, gitu ya, gitu. Jadi ternyata dia bisa menjadikan membuang-buang waktu itu sebagai kekurangan dan kelebihan dia. Dan dia terbukti sudah membuang-buang waktu saya, gitu kan. Duduk kamu, gitu kan. Nah ternyata seringkali kita pikir bahwa Tuhan, saya ini butuh sesuatu yang lebih ya Tuhan. Hey, kalau Tuhan pikir kamu butuh sesuatu yang lebih, Tuhan pasti akan kasih kamu lebih. Tuhan, saya butuh sesuatu yang lebih. Buat apa nak? Kamu punya segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk melakukan panggilanmu. Kalau kamu bisa nyanyi, tinggal bilang sama Kak Novia di situ, Kak, saya pengen ikutan nyanyi Kak. Kalau kamu bisa main musik Kak, saya ingin ikutan bantuin main musik Kak. Tapi kalau misalnya kita tahu kita nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa main musik, jangan ya dek, gitu kan? Gitu kan? Saya main gitar tuh kayak bunyi kayak kucing berantem gitu, wow, gitu kan? Gitu. No, lakukan apa yang kamu bisa, karena Tuhan menaruh di dalam hidup kita segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan buat Tuhan.
Yang keempat, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat hai Yeremia? Apa yang kamu lihat dalam hidupmu sendiri hari ini? Apa yang kau lihat Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang pohon badam. Lalu firman Tuhan padaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Di dalam bahasa aslinya, di dalam Alkitab dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, kata stick gitu ya, kata batang pohon itu memiliki nada yang kurang lebih sama dengan kata siap sedia. Jadi di sini Tuhan seolah-olah firman Tuhan yang datang ini menjadi satu permainan kata-kata. Apa yang kamu lihat? Aku melihat batang pohon. Gitu ya. Dan Tuhan katakan, dan aku bersiap sedia. Aku melihatnya hanya tongkat. Tapi kata Tuhan, aku tahu di belakangnya apa. Aku udah siapin semuanya. Aku menulis kisah hidupmu. Ingat, Tuhan yang menggantung bintang-bintang itu di langit adalah Tuhan yang sama dengan yang menulis kisah hidupmu. Jeremiah saw a stick, but God saw a story. Yeremia hanya melihat tongkat. Tapi dia gak sadar bahwa tongkat itu berbicara banyak. Yaitu apa? Tuhan yang punya kisah hidupnya. Tuhan punya kisah hidupmu loh nak. Dek, Tuhan itu punya kisah hidupmu. Hari ini kamu gak tahu. Kisah hidupku apa ya Tuhan? Nanti aku akan jadi orang yang seperti apa ya Tuhan? Kita gak tahu hari ini dan gak apa-apa. Kenapa? Karena satu hari nanti kamu akan tahu. Mungkin kita dibesarkan di keluarga yang menuntut banyak. Ada yang bilang kamu mesti jadi orang pintar, kamu mesti jadi dokter, kamu mesti jadi insinyur, kamu mesti jadi ini, kamu mesti jadi itu, kamu harus punya uang banyak, kamu harus kaya, kamu harus sukses dan sebagainya. Mungkin kamu dituntut seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa tidak semua tuntutan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi tuntutan Tuhan adalah kamu follow. Dan bagaimana kamu bisa follow? Kamu datang setiap minggu ke gereja, kamu dengarkan firman Tuhan, and then you follow God. Ketika kamu datang, ketika mama ibadah di sana, kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini bukan hanya sekedar pulang nanti makan-makan. Bukan. Jangan datang ke sini dengan pikiran bahwa nanti pulang dibeliin hadiah sama mama. Jangan datang ke sini untuk pikir bahwa nanti pulang kita akan dapat uang jajan. No. Tetapi datang ke sini because you want to follow God. Dan ketika kamu follow God and everything, you will know that God is calling you. Ingat baik. Tujuan hidup kita is not about having good education. If you have a good education, it's good. But our goal is not to have a good education. It's not about having a good job. Punya pekerjaan yang baik adalah bagus. Tapi bukan our destiny. It's not about marrying a good husband. Bukan untuk menikahi pria baik-baik. Punya pria baik-baik, it's a must. Tapi it's not your destiny. Your destiny is to love a good God. Tujuan hidupmu adalah, panggilan hidupmu adalah untuk mengasihi Tuhan yang baik itu. Dan disitulah kamu melihat bahwa segala sesuatunya, cerita hidupmu menjadi masuk akal. So, listen carefully while I will try to wrap this up. Number one, you are not an accident. Kamu bukan kecelakaan, but you are on assignment. Kamu sedang bertugas di tempat ini. Datang ke tempat ini dengan semangat. Jangan cuma berpikir bahwa ya saya cuma nunggu mama aja. No. Datang ke tempat ini, kenapa? Karena kamu belajar firman Tuhan. Yang kedua, people may focus on your weakness, but God focus on your destiny. Orang-orang boleh ngomong tentang kelemahanmu. Kamu pendek, kamu jelek, kamu miskin, kamu gak cukup kaya, kamu gak cukup cantik, kamu gak cukup tampan. Kalau Tuhan ingin kamu jadi aktor, Tuhan akan jadikan kamu tampan. Kalau saya kurang cakep gitu, berarti Tuhan gak pengen kamu jadi selebritis. Udah gak usah gitu kan. Lakukan hal yang lain. You have what you need. Yang ketiga, God has already placed in you exactly what you need to fulfill your calling. You have it di dalam hidupmu. Dan yang keempat adalah, and always remember, Jeremiah only saw a stick, but God saw a story. Hidupmu ditulis oleh Tuhan. Tangannya menulis hidupmu. Alkitab menggunakan kata apa? Dia merajut kehidupanmu. Alkitab katakan bahwa dialah yang merajut kehidupanmu. Biarlah kiranya hidupmu berpadanan dengan panggilannya. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi,
dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.